Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan terbesar yang masih kita rasakan sampai detik ini, sampai menit ini, sampai jam ini adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan kenikmatan mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istiqomahnya kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan kenikmatan terbesar di antara kenikmatan-kenikmatan yang masih kita rasakan sampai detik ini. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara cara terbesar untuk menjaga kenikmatan tersebut adalah dengan istiqomah menuntut ilmu syar'i. Dengan istiqomah menghadiri majelis-majelis ilmu, maka itu akan menjadi sebab terjaganya kenikmatan-kenikmatan tersebut dan membuat Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikan di sini bersifat umum, mencakup semua kebaikan di dunia dan semua kebaikan di akhirat. Ya, termasuk di antaranya adalah kebaikan keislaman seseorang, kebaikan keimanan seseorang, ya. Kemudian kebaikan keistiqomahannya seseorang di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara umum, kebaikan kehidupan seseorang, baik itu dalam hal dunianya maupun dalam hal keagamaannya, itu semua didapatkan dengan senantiasa menuntut ilmu syar'i, ya, dan dengan berusaha untuk memahami ilmu syar'i ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk istiqomah ya di dalam mempelajari agama Islam ini. Ya. Jadi salah satu di antara cara mengukur apakah kita ini termasuk di antara orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, bahkan kebaikan hati pun didapatkan dengan menuntut ilmu syar'i. Jadi tolak ukurnya adalah dengan melihat seberapa kuatnya ya keinginan hati kita, tekad kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Ya, maka segitu pula kebaikan yang akan kita dapatkan di dalam agama kita, di dalam keislaman kita, dan di dalam semua aspek kehidupan kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali akan melanjutkan kajian kita berkaitan tentang tazkiyatun nufus, yaitu kajian yang membahas tentang kaidah-kaidah yang akan menyucikan jiwa manusia. Kaidah-kaidah yang akan membersihkan hati-hati manusia. Kaidah-kaidah yang akan membuat manusia istiqomah berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita mengulang kaidah yang sudah kita bahas. Kaidah yang pertama yang sudah kita bahas ya, dalam menyucikan jiwa, dalam membersihkan hati adalah menjaga dan selalu menjaga hak terbesarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu at-tauhid. Ya, at-tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pokok, pondasi terbesar,
pondasi yang paling utama di dalam menyucikan jiwa. Pondasi utama, bahkan paling utama di dalam menyucikan hati dan jiwa manusia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia merupakan tujuan diciptakannya jin dan manusia. Ya, jadi tujuan diciptakannya kita semua adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maksud beribadah di sini adalah beribadah dengan selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua, ya, di dalam menyucikan jiwa, di dalam menyucikan hati adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan kaum muslimin sekalian bahwasanya doa itu merupakan sebuah ibadah yang agung. Ya, bahkan di setiap ibadah yang kita kerjakan, salat yang kita kerjakan, puasa yang kita kerjakan, haji yang kita kerjakan, zakat, semua ibadah itu mengandung doa. Ya, mengandung permintaan. Permintaan agar apa? Agar semua ibadah tersebut diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semua ibadah tersebut diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah definisi dari doa itu sendiri, yaitu at-talab, permintaan seorang hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwasanya setiap kebaikan itu tidak akan didapatkan oleh seorang manusia, melainkan dengan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beribadah saja, sekecil apapun ibadah tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu tidak akan datang kecuali dengan meminta. Maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita di dalam beribadah kepada Allah dan menolong kita di dalam menyucikan jiwa kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah selanjutnya yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini, setelah kita memurojaah kaidah-kaidah yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu, maka kaidah selanjutnya di dalam menyucikan jiwa manusia adalah dengan menjadikan orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, yang telah direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang yang pantas untuk dijadikan sebagai panutan. Maka kita harus menjadikan mereka sebagai panutan, khususnya di dalam menyucikan jiwa kita semua. Insya Allah kita akan kembali setelah jedah yang berikut ini, tetap di program Tazkiyatun Nufus.